Selanjutnya di part kedua ini saya akan melanjutkan penjelasan saya tentang pertidaksamaan linear dengan dua variabel. Jadi, selain dengan menggunakan suatu titik sebagai patokan daerah yang diarsir untuk mendapatkan himpunan penyelesaian, kita bisa juga dengan menggunakan acuan koefisien. Misalnya bentuk AX, A-nya ini adalah koefisien, terserah boleh 2X, boleh 3X, 4X dan apapun, pokoknya ini adalah koefisien. Nah, ini jika A-nya lebih besar dari 0 alias positif dan tanda pertidaksamaannya lebih besar dari sama dengan atau lebih dari, maka kita sudah tahu daerah yang diarsir atau yang menjadi himpunan penyelesaian adalah daerah sebelah kanan garis. Dan di sini jika juga A-nya koefisien atau A-nya lebih besar dari 0, bisa juga disebut positif ya, dan tanda pertidaksamaannya lebih kecil sama dengan atau lebih dari, maka daerah yang menjadi himpunan penyelesaian berada di sebelah kiri garis. Di sini berarti patokannya yang di sebelah sini ya, yang paling depan. Jika dianya positif dan tandanya lebih besar, maka garis himpunan penyelesaiannya di sebelah kanan. Lalu jika dia lebih kecil dari, maka himpunan penyelesaiannya di sebelah kiri. Selanjutnya, jika bentuknya BY atau misalnya 2Y, 3Y, 4Y, terserah lah ya kan. Yang penting bentuknya koefisien dan dia positif, B-nya positif atau lebih besar dari 0, maka tanda pertidaksamaannya lebih besar sama dengan atau lebih dari. Di sini berarti kita sudah tahu himpunan penyelesaiannya berada di atas garis. Selanjutnya, jika B-nya positif dengan tanda pertidaksamaannya lebih kecil sama dengan atau lebih kecil dari, maka daerah penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya berada di bawah garis. Sekarang kita lihat contoh pertama. Gambarlah himpunan penyelesaian pertidaksamaan dari yang pertama 2X min Y lebih kecil dari sama dengan 4. Pertama-tama kita kan tidak tahu ya, ini berapa. Kita cari tahu dulu titik-titiknya dengan membuat pertidaksamaan ini menjadi persamaan. 2X min Y lebih kecil sama dengan 4 menjadi 2X min Y sama dengan 4. Lalu kita misalkan, jika X-nya 0 berarti 2 dikali 0 adalah 0. Tidak usah saya tulis lagi ya. Berarti min Y sama dengan 4. Maka 4 sama dengan min 4. Maaf. Y sama dengan min 4. Di sini kita sudah dapat titik pertama 0, min 4. Selanjutnya kita misalkan kalau Y-nya 0 berarti 2X sama dengan 4. Berarti X-nya adalah 2 ya kan? Nah, di sini kita dapat titiknya adalah 2,0. Boleh kita gambarkan ke dalam koordinat kartesius. Pertama 0, min 4. 0, min 4 berarti 0-nya di sini, min 4 di bawah. Selanjutnya 2,0 berarti X-nya 2, Y-nya 0. 2-nya di sini, Y-nya di bawah, Y-nya di 0. Kita buat garis. Maaf ini garisnya kurang lurus karena saya tidak menggunakan penggaris, harusnya menggunakan penggaris ya. Jangan dicontoh, oke? Selanjutnya kita lihat koefisiennya. Di sini koefisiennya adalah 2X. 2X ini koefisiennya adalah 2. 2 ini lebih besar dari 0. Berarti sesuai catatan saya sebelumnya, kalau misalkan A-nya lebih besar dari 0 dan tandanya di sini adalah lebih kecil sama dengan, maka yang diarsir adalah garis sebelah kiri. Maka yang diarsir adalah sebelah sini ya. Sini nih. Ini adalah himpunan penyelesaian dari 2X min Y lebih kecil sama dengan 4. Oke? Selanjutnya, untuk soal 2Y lebih besar dari sama dengan X min 4. Sama seperti cara yang A, kita cari tahu dulu titik-titik koordinatnya. Di sini kita cari tahu dengan mengubah 2Y lebih besar dari sama dengan X min 4 menjadi X min 2Y
sama dengan 4. Nah, di sini setelah kita ubah sama ya, kita misalkan X-nya 0 dan Y-nya 0. Di sini tetap ya, kita menggunakan koefisiennya adalah 2Y. 2Y berarti BY kan? Oke, kita lanjut dulu ya. Kalau kita misalkan X-nya 0, berarti 0 dikurang 2Y sama dengan 4. Berarti min 2Y sama dengan 4. Y-nya sama dengan min 2, oke? Berarti titiknya adalah 0, min 2. Selanjutnya kalau misalkan Y-nya dibuat 0, berarti 0, X dikurang 2 dikali 0, maka X sama dengan 4 ya kan, karena min 2 dikali 0 kan habis 0. Di sini kita dapat titiknya adalah 4,0. Kita gambar terlebih dahulu ya. Di 0, min 2 berarti 0 di sini, min 2 di bawah. 0 di sini ya, Ibu tulis dulu. Min 2 di bawah. Selanjutnya 4,0 berarti 4 di sini, 0 di tengah. Kita bikin garisnya deh, set. Ini ya. Garisnya kurang rapi seperti biasa karena saya tidak menggunakan penggaris karena di sini sedang tidak ada penggaris. Selanjutnya kita lihat di sini lebih besar dari sama dengan BY. BY dengan lebih besar sama dengan berarti arsirnya kemana? Ke atas dong. Berarti yang diarsir adalah yang di atas. Ini semua yang menjadi himpunan penyelesaian. Sampai sini paham kan? Penjelasan tentang pertidaksamaan linier dengan dua variabel. Selanjutnya, jika misalkan ada soal disuruh menggambarkan koordinat kartesius atau mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x plus y lebih kecil sama dengan 6 dan 4x plus 5y lebih kecil sama dengan 20 serta x besar dari sama dengan 0 dan y besar sama dengan 0, bagaimana? Sama ya. Caranya kita cari titik-titik koordinatnya dulu ya. Di sini 2x plus y besar kecil sama dengan 6. Sama, kita misalkan dulu 2x plus y. Kita buat persamaan sama dengan 6. Jika x-nya 0 berarti 2 dikali 0, 0, maka y-nya dapat 6. Y menjadi 6. Titiknya adalah 0,6. Lalu jika y-nya yang kita misalkan 0 berarti 2x sama dengan 6. Langsung saja ya. 2x sama dengan 6. Maka di sini x-nya adalah 3. Maka kita dapat titiknya adalah 3,0. Nah, selanjutnya untuk 4x plus 5y, untuk yang 4x plus 5y sama ya, kita buat persamaan menjadi sama dengan 20. Jika x-nya 0 berarti 4 dikali 0, 0, tinggal 5y sama dengan 20. Otomatis 20 dibagi 5 kan 4, berarti y-nya adalah 4. Titiknya di 0,4. Kalau dimisalkan y-nya yang 0 berarti ini habis, tinggal 4x sama dengan 20. Berarti x-nya kita dapat 5. 5 dari mana? Dari 20 dibagi 4. Maka x-nya adalah 5. Titiknya adalah 5,0. Sekarang kita tinggal membuat garisnya ya. Di sini pertama-tama ada 0,6. X-nya 0, y-nya 6. Berarti 0-nya di sini, 6 di atas. Selanjutnya 3,0, x-nya 3, y-nya 0. Berarti di sini 3 ya, x-nya, 0-nya di sini. Kita buat garis terlebih dahulu. Garisnya sudah saya buat ya. Tadi saya tahan terlebih dahulu karena saya membuatnya dengan menggunakan tangan, tidak menggunakan penggaris. Selanjutnya, titik 0,4 berarti x-nya 0, y-nya 4. Berarti x-nya 0, y-nya 4. Kira-kira di sini. Lalu 5,0, x-nya 5, y-nya 0. Berarti x-nya 5 di sini, y-nya 0 di sini. Kita buat garis lagi. Nah, sekarang garisnya sudah terbentuk ya. Ini garis berwarna pink untuk garis 2x plus y lebih kecil sama dengan 6. Garis yang berwarna coklat untuk 4x plus 5y lebih kecil dari sama dengan 20. Pertama-tama kita lihat yang 2x plus y lebih kecil sama dengan 6. Di sini koefisiennya adalah 2x. Berarti positif kan? A-nya positif.
dengan pertidaksamaannya lebih kecil sama dengan. Berarti kemana himpunannya? Ke bawah. Kita arsir terlebih dahulu. Ke bawah. Set, set. Seperti ini ya cara mengarsirnya. Selanjutnya, pertidaksamaan garis yang 4x plus 5y lebih kecil dari sama dengan 20. Di sini sama ya. Di sini A-nya positif dengan pertidaksamaannya lebih kecil dari sama dengan. Berarti yang diarsir yang mana? Yang kiri kan? Maka garis berwarna coklat yang diarsir yang sebelah kiri. Kita bikin garisnya jangan arahnya jangan sama dengan garis berwarna pink agar pertemuannya tidak jelek, tidak berantakan. Kira-kira garisnya seperti ini ya. Selanjutnya apalagi nih yang akan kita garis? Selanjutnya adalah himpunan X lebih besar dari sama dengan 0. Ini saya akan menggunakan warna, sebentar ya. Saya akan menggunakan X lebih besar dari sama dengan 0 dengan menggunakan spidol berwarna hijau, ungu. Nah, di sini cara mengarsirnya adalah ini koordinat X dengan sumbu X lebih besar dari sama dengan 0. Berarti kemana? Ke atas ya. Arsirnya ke atas. Kita arsir dulu ya. Set. Dan Y lebih besar dari sama dengan 0, yang diarsir adalah Y ke kanan karena dia lebih besar dari sama dengan 0. Kalau dia Y-nya lebih kecil dari sama dengan 0, berarti yang diarsir Y ke sebelah kiri. Dan untuk X lebih besar dari sama dengan 0, berarti kan tadi dia X ke atas ya kan. Kalau X-nya lebih kecil dari 0, maka yang diarsir X ke bawah. Sekarang Y lebih besar dari sama dengan 0, berarti yang diarsir Y ke kanan. Nah, sudah jadi. Sekarang kita lihat nih dari gambar koordinat ini, manakah yang menghimpun semuanya? Apakah di sini? Di sini? Di sini? Yang mana yang menjadi himpunan penyelesaiannya? Ini yang menjadi himpunan penyelesaiannya adalah yang ini nih ya. Saya coret-coret ya. Maka yang menjadi himpunan penyelesaiannya adalah ini. Oke semuanya, sampai sini paham kan tentang pertidaksamaan linear dengan dua variabel? Saya pikir sekian penjelasan saya tentang pertidaksamaan linear ini. Sebelumnya terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.